sambil menitipkan beberapa uang. Dia ngasih duit. Apaan ini? Pemulihan luka, pil penyembuhan ajaib yang hanya bisa dibuat oleh alkemis dari serikat alkemis. Setiap pil berharga lebih dari 10.000 koin emas. Dan dia juga memberikanku sekitar 20 atau 30 lembar uang pecahan 50.000. Tapi tunggu dulu, namun sikapnya dari pemberiannya adalah hasil dari penghormatan pada tuanku dan tidak bisa ada hubungannya denganku. Jika aku menerima suap dan membuat marah tuanku, semua ini akan hilang seperti gelembung dan begitu saja. Semua mulai hari ini seterusnya aku sebagai kepala tuan, kudu terpelajar, statusku akan berangsur-angsur meningkat dan aku harus mengadopsi tingkah laku sesuai. Jika aku dibeli dengan sejumlah kecil uang dengan sebotol pil, aku akan memandang rendah diriku sendiri. Aku minta maaf tuan. Sudah ku bilang, tolong perhatikan sikapmu. Tuanku menginstruksikan bahwa dia tidak ingin menerima tamu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin melihatnya, silahkan. Kalau kau ingin melihatnya, silahkan datang besok ke sini. Besok? Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya mana gue tahu, bikin lingkaran kayak di sana tuh di pojokan bikin lingkaran. Harus apa lagi? Apa aku benar-benar harus menunggu sampai besok sebelum bisa melihat tuanmu? Tolong sedihnya beritahu tuanmu bahwa kami ada di sini, Tuan San. Ini penting, sangat membutuhkan bantuannya. Aku minta maaf, aku tidak ingin menentang keinginannya, kata si Kian. Aku akan menutup pintunya. Ayo cepat, kita masuk. Baik tuan. Dan Tuan San, tunggu. Sambil pintunya ditutup. Sial, hari ini salahku. Aku menghentikannya saat aku dapat kesempatan dan ini sayang sekali ini terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kata si pelayan. Aku tidak akan pergi, aku akan menemuinya meskipun aku harus menunggu di sini sepanjang malam. Kata si Tuan Lin, aku sudah melewatkan kesempatan terakhir, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Namun di sisi yang lain, si Kian, aku mengunci pintu di depannya. Sungguh apa ini terjadi? Aku harus menyapanya dengan senyuman, tapi aku baru saja menutup pintu di hadapan Tuan Ling, pengusaha dengan mall terbesar di Tianshan. Sepertinya menutup toko dan bekerja untuk Tuan adalah keputusan yang bijaksana yang tak pernah aku buat. Tuan Ling baru saja datang. Lalu dia bilang dia ingin bertemu denganmu, tapi aku sudah mengatakan padanya untuk menunggu di luar sesuai keinginan Anda. Bagus, Bloodjet tidak dapat membunuh orang biasa dalam waktu sesingkat itu. Menelan spirit ki mereka membuatnya menunggu seharusnya. Itu bukan masalah besar dengan miliarder menungguku di luar. Semua akan segera tahu. Mendapatkan 20 juta dalam 9 hari itu akan mudah. Nanti kau bisa memberitahunya jika dia tidak sabar menunggu. Sebaiknya dia jangan kembali lagi, oke? Baiklah tuan, ini masih permulaan. Aku akan kembali dan melihatnya, mengaktifkan beberapa poin. Dan besoknya pun tiba. Selamat pagi tuan. Oke, morning. Tuan Ling sudah menunggu Anda sepanjang malam. Sepanjang malam. Baiklah, aku akan menemui dia. Ayo sebentar itu. Ayo kita sarapan dulu. Sarapan dulu? Ayolah, pemilik Maltianu seorang miliarder telah menunggunya sepanjang malam dan kau masih ingin menunggunya, membuat dia menunggu sarapan. Tuanku benar-benar luar biasa. Sementara itu seseorang dan beberapa pengawalnya sedang berjalan di kota. Hei, bukankah itu Tuan Ling Tianyu, pemilik Maltianu? Siapa yang tinggal di tempat ini? Ku dengar Tuan Ling sudah menunggu di sini sejak kemarin malam. Astaga, apa kau yakin membiarkan Tuan Ling menunggu di sini sepanjang malam? Itu sangat keterlaluan. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Ling berdiri di sana sepanjang malam? Sepanjang malam loh, bayangin miliarder di sana nunggu sepanjang malam. Meskipun Tuan Ling hanya dekat dengan pedagang, tapi dia itu tertarik pada 4 keluarga dan dia mengenal keluarga kerajaan. Dia bahkan menyumbangkan uang ke kas negara setiap tahunnya. Lihat, mereka membuka pintu. San Qiang, apa yang dia lakukan di sana? Jangan bilang dia bekerja di sana sekarang. Tuan Ling, silakan masuk. Tuanku ingin bertemu denganmu. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan San. Ini beberapa untukmu. Ini cuma tip ya. Bakal ambillah. Ini tidak lebih banyak dari apa yang akan kita lakukan di masa depan. Hei, bisakah seseorang memberitahu apa yang sedang terjadi? Orang itu pun terkejut. Aku sudah tahu sekarang bahwa Anda ingin membantuku, tapi aku tidak menyadarinya. Maafkan aku, sambil memberi hormat si Tuan Ling kepada Chang Xuan. Tidak apa-apa, aku tidak sepicik itu. Kau memang tidak bisa lebih picik. Kau bisa membiarkannya menunggu di cuaca dingin dan basah semalaman, dan aku bahkan sarapan dengan santai sebelum membiarkannya masuk pagi hari ini, kata si Kiang dalam hati. Dasar tuanku benar-benar gila. Apa kau tahu kenapa aku menunggumu semalaman? Aku tidak tahu. Sudah jelas bukankah karena kau ingin menghukumku, dalam hati si Tuan Ling. Sebenarnya aku melakukan itu untuk kebaikanmu sendiri.
kebaikanku sendiri. Namun si Qian pun tetap berkata dalam hati, aku tidak melihat keberuntungan atau kebaikan apapun dalam hal berdiri di depan pintu sepanjang malam loh. Jika tebakanku benar, istrimu sangat lemah sekarang karena dia bisa mati kapan saja dan kau ingin aku menyelamatkannya, bukan? Ya, begitulah. Kau harus membawa istrimu ke sini jika kau ingin menyelamatkannya, tapi kau menyentuh Bloodjet selatan kemarin. Masih ada ki yang tersisa di tubuhmu. Dapat menelan jiwa seseorang. Kau menyuruh membawanya ke kemarin dan pasti dia akan mati sebelum tiba ke sini. Jika aku menyuruhmu menunggu di luar semalaman, dengan begitu ki akan menyebar dan tubuhmu akan bersih sekarang. Tentu saja, jika kau tidak mendengarkanku dan pulang kemarin, istrimu pasti sudah mati. Karena itu aku bilang kau tidak perlu kembali lagi jika kau pergi. Lagi pula guru terpelajar ini pun tidak dapat menghidupkan orang mati. Perkiraanku sudah salah, betapa piciknya aku, kata si Tuan Lin. Aku mengira kebaikannya sebagai pembalasan. Sial. Lalu sementara itu si Qian pun yang kagum. Aku tahu masterku layak dengan ketenarannya sebagai guru terpelajar. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Kupikir dia mempersulit Tuan Ling, tapi sekarang aku sudah tahu. Aku terlalu rendah untuk menebak niat masterku. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa istriku, kata si Tuan Lin. Baiklah, kau bisa membawanya ke sini, biarkan aku melihatnya sekarang. Aku akan menyelamatkannya. Aku akan serius, tapi aku tidak janji sesuatu padamu, oke? Aku mengerti. Aku akan segera membawa istriku ke sini. Qian, aku berjanji akan membantu mencapai tahap kultivasi kan? Master, aku terluka kemarin dan aku tidak dalam kondisi yang baik. Aku khawatir aku tidak cukup punya banyak ke body nursing stage. Jangan khawatir. Alasan kenapa kau tidak dapat ke tahap itu bukan karena kimu tidak murni. Kau dapat menghubungkan ke meridianmu. Itu saja yang harus kau lakukan. Jika terus seperti ini, kimu akan mereda dan kau tidak akan membuat kemajuan yang lebih buruk. Kau bisa saja malah stuck di sana selamanya. Kau tahu, level 2 dantian formasi stage ki seharusnya dapat menembus seluruh tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih kuat. Secara teknis, ki tidak murni dapat melakukan itu, tapi sekarang berbeda. Kau dipukul dan terluka kemarin. Ki tidak murnimu bergerak sekarang, mulai berjalan melalui meridianmu. Jadi karena itu Anda membiarkan aku dipukuli? Anjing, tertipu lagi dia. Dia membiarkan Li Tianyu menunggu di luar membantunya, dan kupikir itu dia membiarkan orang-orang itu memukuliku. Aku tahu dia melakukan itu untuk membantuku. Ya baguslah, aku dapat memahamiku. Baiklah, kalau gitu tinggal usah banyak bacot lagi. Cepat duduk sana. Aku akan membantumu. Baiklah, jika aku benar seharusnya Li Tianyu memberimu beberapa pil untuk mengobati luka, bukan? Aku salah paham pada master. Aku mengambil pil di belakangnya. Tidak masalah selama kau setia padaku. Tidak masalah jika kau mengambil sesuatu dari orang lain. Benarkah? Tidak masalah, oke? Sekarang keluarkan pil itu dan siapkan dirimu. Kita akan melakukannya sekarang. Kita akan maju ke tahap berikutnya. Tuan, bukankah kita membutuhkan ruangan yang tenang? Apa kita hanya melakukannya di sini? Bagaimana jika Tuan Ling kembali sebelum kita selesai? Kita akan membuatnya menunggu lagi loh. Tidak apa-apa, itu hanya membutuhkan beberapa menit. Beberapa menit. Aslinya Tuan, beberapa menit. Kenapa kau tidak ingin melakukannya? Aku bersedia, kata si Qian. Duduk sini, minumlah pilnya. Arahkan kimu ke dalam tubuh. Serahkan sisanya padaku. Oke. Menurut catatan, Sang Qian telah mengumpulkan banyak ki. Aku menggunakan ki untuk membantunya membersihkan meridian. Baiklah, siap. Dan memurnikan ki-nya sendiri. Dia seharusnya bisa membuat kemajuan pesat. Zhang Xuan pun mengambil jarumnya dan seperti biasa kepalanya diakupuntur oleh Zhang Xuan. Terlihat aura-aura yang keluar dari jarum itu dan level 3 material art. Apa ini? Si Qian pun berhasil menembus level 3 material art. Sudah berhasil dan hanya butuh waktu 5 menit. Kupikir aku bisa mencapai 3 dantian formasi stage. Apa ini? Aku sudah mencapai level 4 body nursing stage juga. Dan ini tingkat terakhir body nursing stage. Aku berhasil. Baiklah, apa yang harus kulakukan sekarang adalah mengkondisikan stage-mu secara bertahap. Baik, terima kasih Tuan, sambil bersujud. Terima kasih Tuan. Baiklah, Li Tianyu akan kembali sebentar lagi. Tunggu di depan. Sebenarnya siapa yang tinggal di mansion ini? Rupanya ketiga orang itu masih ada di luar sambil memperhatikan siapa yang ada di dalam mansion itu. Orang seperti San yang dihormati dan Li Tianyu menjadi menunggunya di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling, pelan-pelan. Apa yang membuat orang seperti Li Tianyu terburu-buru seperti itu? Tidak ada orang yang mengantarnya keluar juga. Cepat ambil ini. Aku akan mencari tahu siapa yang tinggal di sini. Lalu
Kian pun keluar. Masterku brilian, aku sangat segar telah menerobos ke tahap level body nursing stage. Hahaha, orang itu. Gantiannya di formasi stage sedetik yang lalu, kenapa dia tiba-tiba ada di body nursing stage sekarang? Hei Tuan Duyan, rupanya itu adalah si Duyan. Duyan, apa yang membuatmu kemari? Kata si Kian. Aku hanya lewat. Kupikir kau buka toko. Kenapa kau ada di sini? Aku bekerja di sini sekarang. Aku punya master. Dan siapa mastermu? Hah? Kau tidak tahu? Dia adalah Yang Xuan, guru terpelajar. Nah, pantas saja Li Tianyu bersedia menunggu di sini sepanjang malam. Dia bertindak secara hormat. Jadi, jika ayahku mendapatkan bantuan masternya, mungkin dia bisa sembuh dari penyakitnya dan menjadi ahli bela diri yang hebat lagi, kata si Duyan. Kapan master datang ke sini? Kenapa aku tidak mendengarnya? Masterku orang yang rendah hati. Ayolah, harus dilakukan. Jika tidak ada hal penting, silahkan pergi. Jika masterku melihat aku bermalas-malasan, dia akan marah. Ah, begitu ya. Baiklah, maaf. Lalu si Tuan Lin pun datang bersama kereta. Terima kasih Tuan San, kau telah menyambutku. Ku dengar istri Tuan Li Tianyu sakit parah, jadi dia mencoba menyembuhkannya oleh guru terpelajar ini. Sepertinya dia tahu ada guru terpelajar di sini. Itu sebabnya dia berdiri di sini sepanjang malam untuk mendapatkan bantuan. Bahkan Master Yuan Yu tidak bisa membantu istrinya. Jika guru ini bisa, maka kemungkinan dia juga tahu cara untuk membantu ayahku. Tuan, ini adalah istriku, tolong selamatkan dia. Kata si Yang Xuan. Ini serius. Ini lebih serius dari yang kuperkirakan. Dia menyentuh Blood Jet Selatan. Aku tahu Jet Selatan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada manusia. Kupikir semuanya baik-baik saja. Jika aku menghancurkan batu giok, akan mudah baginya untuk pulih dan dia cukup istirahat. Tak kusangka dia sedang koma sekarang. Jika aku tidak merawatnya sekarang, itu akan terlambat, kata Yang Xuan dalam hati. Baiklah, jika dia bangun, aku berencana untuk membiarkan dia melakukan beberapa pukulan agar mendapat buku perpustakaan menyelesaikan masalah. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Apa yang harus kulakukan? Tuan, bisakah kau menyelamatkan istriku? Tunggu, aku masih mengamati, kata Yang Xuan. Mengamati? Dia klien pertamaku. Jika aku mengecewakan dengan persiapan yang sia-sia, ayolah, masalahnya apa? Aku akan merusak reputasi guru terpelajar sangat terkenal jika terus begini. Aku tidak punya pilihan lain selain harus menyentuhnya. Setidaknya beri aku sesuatu. Aku tidak boleh mengacaukan ini. Baiklah. Bantu aku membuat istrimu berdiri. Aku perlu menyentuhnya. Kau ingin menyentuh istriku? Menggerayang-gerayang istriku maksudnya? Ayo, bagus Tuan. Kau ingin seorang memegangi istrinya dan membiarkanku menyentuhnya di depannya. Kau benar-benar gila, tuanku. Sudahlah, terlalu lama. Dia tidak usah dipikirkan, aku akan menyentuhnya secara langsung. Kau akan menyentuhnya sendiri. Lalu Xiao Xuan pun menyentuh tangannya. Tuan Yang, tunggu ya. Bukankah kau bilang kami menyentuh? Jadi maksudnya merasakan denyut nadinya. Masterku benar-benar tahu bagaimana menyebabkan kesalahpahaman besar. Seharusnya dia bilang saja kau akan memegang tangannya atau merasakan denyut nadinya. Harusnya dia bisa memikirkan kata-kata yang lebih baik daripada menyentuh. Saat aku melawan mastermu yang kudapat dari buku tentang tracer yang kusentuh, buku menunjukkan kekurangannya secara otomatis. Sekarang dia dalam keadaan koma. Aku bisa menganggap dia meninggal dan bisa menganggapnya sebagai benda, bukan? Jadi begitu. Dan ting, Xiao Xuan pun dibawa ke dalam perpustakaan Heavenly Path dan Yoro, 43 tahun, tinggal di kota Tiangchuan. Dia istri dari Li Tianyu, material artis level 2 awal. Kelemahan, meridiannya sangat lemah hingga dia tidak bisa mengolah teknik yang mendalam. Nomor 2, dia hampir tidak punya bakal untuk memahami Qi. Dan kita 3, 4, 5, 6 dan begitulah banyak masalahnya. Jadi meridian yang macet itu tidak sulit dipecahkan. Tuan, bagaimana keadaannya? Seharusnya ini tidak sulit untuk menyelamatkan istrimu. Tidak sulit, benarkah? Tolong selamatkan dia, Tuan Yang. Dewa ingin aku menyelamatkan orang. Aku tidak ingin merusak patung jika aku berencana menyelamatkannya. Namun aku punya beberapa hal yang dibutuhkan. Katakan saja, dengan biaya berapapun akan ku penuhi semuanya. Istrimu sudah terlalu lama diserang oleh Jade Qi.
tidak perlu menyembuhkannya dalam waktu singkat. Menurutku aku membutuhkan waktu sekitar 9 hari dan banyak herbal setiap berharga. Oke, herbal apa yang Anda butuhkan? Aku akan belinya sekarang. Oh, dia harus memberi tahu resep semua rahasianya. Jika akulah yang pergi membelinya, dia bisa menyelamatkan seseorang yang bahkan Tuan Yu tidak bisa selamatkan. Dia pasti punya banyak resep rahasia. Aku bersikap bodoh lagi. Hehe, Tuan Yang, aku sebenarnya tidak tahu tentang apa-apa tentang herbal. Aku khawatir Anda harus membelinya sendiri. Tidak masalah, aku akan mengobatinya dulu. Hah, mengobatinya? Lalu seperti biasa, Zhang Xuan pun mengeluarkan jarum akupunturnya dan cing dar, dia menotok kepala si istri. Namun si istri pun langsung bangun. Yoru, Tuan benar-benar hebat. Jika tusukan jarumnya menghasilkan ajaiban. Nah, sial, apa yang sudah kulakukan? Aku menyembuhkannya sekaligus. Bagaimana cara aku mendapatkan uang yang banyak jika aku terus melakukannya? Tian Yu, apa yang terjadi padaku? Kata si istri. Yoru, akhirnya kau bangun. Dia Tuan terpelajar, guru yang menyelamatkanmu. Tuan terpelajar, guru terpelajar, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kata si istri. Tidak usah dipikirkan, ini hari pertama perawatannya. Aku bisa membangunkanmu saat ini. Aku hanya bisa menyiapkan obat dalam beberapa hari ke depan. Kau tahu, itu akan membantu mendapatkan energi spiritualmu. Aku akan meminta seorang mengantarkan obat ke sana jika sudah siap. Oke, kamu pergi dulu. San Kang, antarkan mereka. Oke, baik Tuan, kau masih lemah. Kau perlu berbaring di gerbong, kata si Tuan Lin. Tidak, aku baik-baik saja sayang, kata si Yoru. Aku ingin menyelesaikan beberapa masalah kecil setiap harinya dan menyembuhkan sepenuhnya dalam 10 hari ke depan. Tapi aku malah menyembuhkannya sekaligus. Dia bangun di hari pertama itu membuat orang berpikir ini bukan masalah yang sulit dipercaya. Bagaimana cara aku meminta lebih banyak uang jika dia sudah bangun? Tuan Ling, istrinya telah pergi. Baiklah, semua orang tidak bisa menyelesaikan masalah istri Tuan Ling, tapi Anda membangunkannya, membuatnya langsung berjalan. Terus, dan ini uang yang dia berikan kepada Anda. Totalnya sekitar 1 juta. Lah, 1 juta. Aku ingin menunda perawatannya selama beberapa hari, tapi dia langsung bangun dan keluar begitu saja. Sementara itu di Dusmansion kota Tesian, Dusmansion ayah Duyan, rupanya ini adalah bapaknya si Duyan yang tadi jadi stalkernya si Zhang Xuan di rumahnya ya. Mungkin aku harus membiarkan Yuan meninggalkan keluarga jika dia terlibat. Sambil berkata seperti itu dia sambil, ayah, hei, sudah aku bilang jangan lari di lorong. Sudah. Memangnya kau ganggu aja jam segini, ada apa? Maaf ayah, aku akan kembali lagi nanti. Tunggu, karena kau sudah ada di sini, cepat beritahu ada apa. Ya, guru terpelajar datang ke kota Tianyu dengan mudah. Dia kupikir ayah terluka, mungkinkah ayah harus menemuinya? Apa katamu ada guru terpelajar di kota? Ya, aku melihatnya sendiri dan ting. Mana si ayah? Si ayah pun tiba-tiba, apa yang kau tunggu? Cepat, ayo kita harus mengunjungi guru terpelajar itu. Hai, kau bilang apa? Guru terpelajar menyembuhkan istri Tianyu dalam 10 menit. Bagaimana itu mungkin? Master Yuan tidak bisa menyembuhkannya karena dia saja tidak bisa, maka tidak akan ada yang bisa. Aku memikirkan hal yang sama, ini hanya imajinasi orang-orang. Tapi ayah, aku melihatnya. Dia langsung berjalan keluar dengan sendirinya. Dia sangat mengharapkan kehadiran guru terpelajar. Kabarnya dia sangat pribadi telah menggunakannya secara beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti ini di kota? Apa rumor itu benar atau tidak? Kita dapat mengirimkannya untuk mengecek identitasnya nanti. Namun di sana Zhang Xuan berpikir, ini rasanya tidak benar. Kenapa sentuhan itu berhasil ya? Aneh sekali, padahal aku mencobanya tidak dengan sepenuh kekuatanku. Kiang, kesini, tidur di sana, berbaringlah. Hei, kenapa berbaring? Dia berkata ingin menyentuh istri Tuan Tianyu. Jadi kupikir punya keanehan untuknya. Aku mengerti apa yang dia maksud. Akhirnya aku merasa lega. Tapi dia tidak tertarik pada wanita, tapi malah pada pria. Cepatlah, aku hanya memintamu untuk tidur di sana. Apalagi yang kau tunggu? Baik Tuan. Ini tidak bekerja. Dia pun menggerepe-gerepe si Akyang. Apanya yang tidak bekerja Tuan? Dia meraba-rabaku. Memangnya apa yang harusnya terjadi? Kenapa begitu lama? Kyang, jangan bergerak, aku akan membuatmu pingsan dan mencobanya lagi. Ayolah, membuatku pingsan. Apa aku bercanda? Apa yang kau bicarakan Tuan? Kenapa juga aku harus pingsan? Diam dan dar. Di Kyang pun dibuat pingsan oleh Zhang Xuan. Orang yang dianggap seperti benda tidak dapat, orang yang tidak sadar dianggap seperti benda, dan beberapa buku muncul begitu saja begitu aku menyentuhnya. Jadi begitu ya, saat aku menyentuh orang lain jika tidak sedang bertarung,
orang itu tidak akan muncul di dalam perpustakaan Heavenly Pet. Tapi jika orang itu tidak sadar atau mati atau bisa dianggap benda oleh perpustakaan, orang itu pasti akan muncul dalam perpustakaan Heavenly Pet. Kurang lebih begitu detailnya. Lain kali jika aku bertemu orang lain seperti istri Tuan Li Tangyu, aku hanya perlu menyentuhnya dengan tenang,